berjumpa kembali. Kita akan melanjutkan pengajian Arba'in Nawawi. Sebelumnya, seperti biasanya, kita tawassul dulu kepada Kanjeng Nabi dan pengarang kita ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali silsilah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu ta hadis ar-rabi'u kang kaping 4. An Abi Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan riwayatakan saking Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah taala maha Allah anu saking Abi Abdurrahman. Kala dawuh sapa Abi Abdurrahman, dawe haddatsana nyeritani ing ingsun. Haddatsana nyeritani ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nyeritani ing ingsun sapa Rasulullah. Nyeritani makanya wa utai Kanjeng Nabi. Wa utai Kanjeng Nabi iku as-shadiqu nabi kang bener, al-musduku turkan den temen-temen. Jadi Nabi bercerita dan Nabi adalah orang yang dia jujur, orang yang benar. Jadi cerita ini pasti benar kira-kira. Inna ahadakum, temen setune salah sijine sira kabeh iku yujma'u den kumpulaken apa khalquhu, kedadiane ahadukum apa khalquhu kedadiane, dan kumpulaken fi batni ummihi ing dalem rahime ibue arba'in ahad, ing dalem wetenge atau rahime ibue ahad arba'ina ing dalem 40 apane yauman dinane, nutfatan hale rupa nutfah mani, nutfatan hale rupa nutfah atau mani. Sumayakunu nuli ana sopo ahad, ana iku alakotan rupa geti kempel. Ana iku alakotan rupa geti kempel atau darah, segumpal darah. Alakotan segumpal darah. Mithla zalika sepadane mengkonon arba'ina yauman. Sumayakunu nuli ana sopo ahad, ana iku mudghotan rupa daging kempel, segumpal daging. Misla zalika halis padane mengkonon arba'ina yauman. Sumayursalu nuli den utus ilaihi maring ahad sopo almalaku malaikat. Sopo almalaku malaikat fayan fuku nuli niup sopo malaikat fihi ing dalem ya ahad mau niup arruha ing ruh wayuk marulan den perintah wayuk maru den perintah sopo malaikat bi arba'i kalimatin kelawan nulis patang perkara, patang kalimat. Rupane bikat birizkihi kelawan nulis rizkine ahad, wa ajalihi lan ajale ahad, wa amalihi lan amale ahad. Syaqiyun iku anatah utawi begja au celaka au saidun atau begja. Fa wallahi mongko demi Allah allazi kang la ilaha kang ora ana pangeran iku maujud khairuhu kang saliyane Allah. Inna ahadakum temen setuhune salah siji sira kabeh iku layak malu ngamal nyekti amal, iku layak malu nyekti amal sapa ahad bi amali ahli jannati kelawan amale ahli surga.
hatta mayakuna sehingga ora ana iku bainahu ing dalam antarane ahad wa bainahalan ing dalam antarane jannah opo illa dhiraun angin sak dhira. Jarak antara surga dengan dia itu hanya sak dhira. Fayasbiku mongko nulindingini alaihi ngatas ahad opo alkitabu festen opo alkitabu festen atau takdir lah. Fayak malu nuli amal sopo ahad bi amali ahli nari kelawan amale ahli nar, kelawan amale ahli neraka. Fayadkhuluha mongko nuli manjingaken fayadkhuluha mongko nuli manjing sopo ahad ha ing nar. Wa inna ahadakum lan temen sedune salah siji sira kabeh iku layak malu cekti amal sapa ahad amal bi amali ahli nari kelawan amali ahli neraka hatta mayakuna sehingga ora ana iku bainahu ing dalam antarane ahad wa bainahalan ing dalam antarane nar opo illa diraun angsa dira. Payasbiku mengkondolin dingini alaihi ngatas ahad opo alkitab kitab. Payak malu mengkolu amal sopo ahad bi amali ahli jannati kelawan amali ahli surga. Fayadkhuluha mengkolu manjing sopo ahad ing jannah. Rawahu riwayatakan ing hadis sopo Al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis yang keempat dari Abi Abdurrahman. Nabi bercerita kepada Abi Abdurrahman bahwa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Jadi salah satu di antara kalian, maksudnya manusia, itu asal kejadiannya, asal usulnya, asal kejadian atau asal diciptakannya itu pertama kali berupa air mani yang ada di rahim ibu masing-masing. Sperma. Jadi kalau menurut ilmu medis itu, jadi ketika pembuahan antara ovum dengan sperma itu berkumpul di dalam rahim, maka disitulah mulai ada pembuahan. Jadi pembuahan pertama itu selama 40 hari. Kemudian setelah 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal darah. Yang jadi itu akan menjadi segumpal darah. Itu juga 40 hari. Tumayakun mudghatan mithla dzalik. Kemudian dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Nah, ketika sudah menjadi segumpal daging, itu summa yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi arruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'idun. Kemudian setelah menjadi segumpal daging, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Jadi mulai ditiupkan ruh kepada daging itu selama 40 hari kalau sudah 40 hari ya. Jadi 40 tambah 40 80 tambah 40 berapa? 120 hari itu mulai ditiupkan ruh dan mulai dicatat bikat pirizkihi, rizkinya dia selama hidupnya seperti apa, wa ajalihi dan ajalnya kapan dia akan meninggal, wa amalihi dan amalnya seperti apa, apakah dia akan bahagia atau dia akan celaka. Itu sudah ditulis, sudah ibaratnya sudah ada takdirnya, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian fa wallahi alladzi la ilaha illahu la ilaha ghairuhu
Inna ahadakum layak malu bi amali ahli jannah hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa dirabun fayasbiqu alaihi alkitab fayak malu bi amali ahli nar fayadkhulaha. Maka demi Allah, katakan Nabi, yang tidak ada Tuhan selainnya, bahwa sesungguhnya salah satu di antara kalian itu kalau seandainya beramal seperti amalnya ahli surga, artinya beramal baik, sampai antara dia dengan surga itu jaraknya hanya 1 ziro. 1 ziro itu segini, 1 ziro. Tapi ini hanya metafor saja, sebetulnya 1 ziro itu. Artinya ada orang gitu, ada orang yang selama hidupnya dia beramal baik. Selama hidupnya beramal baik, sampai suatu ketika mendekati ajal, maksudnya hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dzira, sampai pada saat ketika dia mendekati ajal, fayasbiqu alaihi alkitab, yang sudah tertulis, fayak malu bi amali ahlinnar fayadkhul, dia melakukan perbuatan buruk, maka dia akan masuk neraka. Jadi sia-sia saja amalnya. Jadi yang terpenting adalah akhir dari apakah dia husnul khotimah atau dia su'ul khotimah, baik atau dia buruk. Jadi yang paling menentukan adalah akhir dari amal perbuatan seseorang. Begitu juga sebaliknya di sini. Wa inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dzira. Ada orang yang sepanjang hidupnya dia maksiat, sampai suatu ketika mendekati ajal, fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Dia kemudian melakukan perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan surga. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa meskipun amal perbuatan seseorang itu sudah ditulis, sudah ditakdirkan, tapi yang paling menentukan sekali adalah akhir dari kehidupan orang tersebut. Apakah dia husnul khotimah, berakhir dengan baik, atau su'ul khotimah, berakhir dengan buruk, celaka. Makanya banyak cerita. Ada seorang pelacur masuk surga gara-gara dia memberi minum anjing yang kehausan. Jadi amal kecil tapi bisa membantu dia. Ada orang kafir yang di akhir hayatnya dia membaca syahadat, ya dia masuk surga. Meskipun seluruh hidupnya dihabiskan untuk maksiat misalnya. Jadi yang terpenting adalah akhir dari kehidupan. Itu hadis ini menunjukkan. Jadi makanya, tetapi bukan berarti ketika yang terpenting adalah husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita tidak berbuat baik. Justru orang yang membiasakan berbuat baik itu akhirnya juga akan baik. Orang yang membiasakan berbuat buruk itu akhirnya biasanya buruk, jadi kebiasaan. Bukan berarti ini menjadi legitimasi, ya sudah kalau nanti akhirnya tergantung su'ul khotimah atau husnul khotimah, maka kita beramal saja seenaknya kita. Toh yang paling menentukan dia tidak begitu. Nah, sekian saja. Mohon maaf. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.